Yang kami cintai, kami muliakan para pecinta Al-Quran, pecinta baginda Nabi, perindu ridha Allah. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali bersama-sama untuk belajar merenungi, mentadaburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sudah sampai kepada ini. Masuk surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ada setelah surat Yusuf. Kita kepada surat Ar-Ra'd dan dimulai dengan ayat alif lam mim ra. Para ulama menjelaskan ini termasuk i'jazul Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi, bukan karangan baginda Nabi. Kalau karangan Rasulullah nggak mungkin akan mendatangkan ayat alif lam ra. Sebab orang Arab pasti protes, apa artinya alif lam ra ya Muhammad? Karena memang Nabi tidak ngarang, ya sudah dibawa oleh Nabi, disampaikan alif lam ra. Kemudian juga di alif lam ra. Yang lebih tahu maknanya ada Allah, yang jelas ada maknanya, ada maksudnya. Kemudian juga di dalam menukil atau memindahkan ilmu membaca Al-Quran itu, di samping pertama adalah dari malaikat Jibril kepada baginda Nabi SAW. Dan Nabi adalah hanya menerima, bukan ngarang, sehingga yang ada di dalam Al-Quran tidak ada campur tangannya baginda Nabi. Murni adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di antaranya adalah ada di dalam awal ayat adalah alif lam ra. Yang huruf muqatta'ah, huruf yang terputus-putus. Sementara dalam kaidah dalam bahasa Arab itu kan aslinya huruf itu kalau sudah disambung bacanya disambung. Bacanya bukan diputus-putus. Mungkin kalau orang tidak ngerti cara membaca bahasa Arab, tidak pakai talaqi, tidak dari guru, mungkin alif lam ra dibaca al-mar atau al-mir atau al-apa. Maka di sini termasuk mau tidak mau ini menunjukkan bahwasanya di dalam membaca Al-Quran nggak bisa orang langsung ketemu kitab Al-Quran membaca sendiri, harus ada talaqi dari guru. Bisa saja al-amaro, bisa saja al-mirru, tapi tidak diambil dari guru alif lam mim ra. Seperti itu. Ini termasuk ijaz Al-Quran dan menunjukkan kalau Al-Quran bukan buatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang demikian ini adalah tauqif. Kita serahkan kepada Allah. Adapun sebagian para ulama bisa mencoba untuk mendekatkan kepada pemahaman. Ya tentunya hal itu diperkenankan selagi tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang jelas. Misalnya alif maknanya Allah, lam apa makna. Tapi sebagian langsung Allah a'lam bimuradi, Allah yang lebih tahu. Tapi jangan katakan Al-Quran ada lafaz yang tidak bermakna. Oh tidak. Ada makna, cuman kita tidak tahu maknanya. Jangankan antara kita dengan Khalik sang pencipta yang menurunkan Al-Quran. Antara seorang manusia dengan manusia yang lain kadang punya pemahaman makna yang beda. Yang satu memahami satu ayat dengan satu makna, orang yang kedua bisa dua makna, orang ketiga bisa tiga makna, orang keempat bisa 5 makna, 10 makna. Tapi yang harus kita yakini ada maknanya, ada maksudnya yang kita tidak semua dari kita tahu. Dan tidak ada yang tahu kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tilka ayatul kitabi. Tilka itu ayatul kitabi, ayat-ayat Alkitab Al-Quran. Disebutkan di dalam itu Al-Quran maksudnya. Suruh melihat kepada ayat-ayat suci di dalam Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran. Diseru ahli iman. Lihat itu. Yang tidak beriman pun suruh melihat.
Yang ahli iman suruh melihat menatadabbur. Yang tidak iman pun suruh melihat bahasanya di dalam ayat Al-Quran secara lafaz bahasa ada keajaiban-keajaiban. Yang bujangga-bujangga Arab yang tidak beriman pun kagum dengan Al-Quran. Yang aneh itu adalah di akhir zaman ada pengkritik bahasa Arab mulai mencoba mengkritik Al-Quran. Dahulu ada bujangga-bujangga dahsyat yang omongan mereka hujah di dalam bahasa, nggak berani mengkritik Al-Quran. Bahkan mereka juga tidak mendebatkan kitab Alif Lam Mim Ra itu bacanya, mereka nggak bisa. Dan semua dalam Al-Quran adalah nilai sastra yang amat tinggi, tidak bisa ditandingi oleh apapun, oleh siapapun. Lalu orang-orang akhirnya ada mencoba mengkritik kaidah Al-Quran tidak sesuai dan semua. Yang menurunkan adalah Allah yang maha tahu, tidak ada yang luput, tidak ada yang salah, tidak akan ada yang salah. Walladzi unzila ilaika min rabbika al-haqq. Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad. Walladzi unzila ilaika, dan yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, min rabbika, dari Tuhanmu, adalah al-haqqu, kebenaran. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun, akan tapi banyak orang yang tidak beriman. Dan ini kenyataan memang. Banyak yang tidak beriman. Karena iman itu hanya pilihan, orang yang bisa beriman dipilih oleh Allah. Dan tidak semua orang yang bisa kagum kepada Al-Quran, kagum dengan kehebatan tarkib Qur'ani, uslub Qur'ani, dan makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran, keajaiban-keajaiban, tidak semuanya yang bisa menemukan itu semua lalu bisa beriman kok. Bahkan pada zaman Nabi pun ada orang-orang yang sangat percaya tentang kehebatan Al-Quran tapi tidak bisa beriman karena pilihan Allah. Walakin aktsarun nasi la yu'minun. Tidak semua orang beriman. Ini maknanya apa? Ini yang harus kita jadi bahan renungan, jadikan bahan adalah yang namanya iman pilihan Allah. Mereka tidak bisa melemahkan Al-Quran, mereka tidak bisa meruntuhkan Al-Quran, mereka tidak bisa menjatuhkan. Akan tapi pun mereka tidak bisa beriman, kan unik. Mestinya mereka beriman. Kalau orang tidak mengerti bahasa Arab, mungkin apa sih yang diomongkan itu? Ya, nggak akan mengerti tentang kemujizatan Al-Quran. Tapi orang yang mengetahui tentang kehebatan sesuatu tentunya adalah orang yang punya keahlian dalam sesuatu tersebut. Dalam dunia bela diri misalnya, yang bisa menilai adalah itu gerakan yang hebat adalah orang yang ngerti bela diri. Yang bisa menilai tentang nilai lukisan misalnya ya hanya pelukis. Yang bisa ini menilai agungnya tentang Al-Quran, sastra Al-Quran adalah yang ngerti dunia sastra. Nah, seperti itu. Yang mengerti tentang penemuan dunia medis adalah ya orang-orang medis. Lah kita tidak mengerti bahasa Arab misalnya, nggak bisa memahami. Atau tidak bisa mengagumi secara baik tentang uslub Al-Quran. Karena nggak mengerti. Akan tapi maka ini juga keunikan Al-Quran. Ada orang yang tidak bisa memahami Al-Quran, akan tapi bisa sejuk hatinya dengan Al-Quran. Bahkan termasuk keajaiban keunikan Al-Quran adalah ini, kalau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran, kami akan menjaga. Al-Quran akan dijaga oleh Allah. Sehingga unik Al-Quran ini adalah bisa dihafal oleh orang yang tidak bisa memahami bahasa Arab sekalipun. Tidak, bahkan bisa membaca dengan baik seperti orang yang mengerti bahasa Arab. Banyak qori-qori yang dia luar biasa, suaranya bagus, adanya dalam tahsinnya, dalam membaca Al-Qur'annya juga sangat bagus. Indah tapi tidak tahu artinya ada. Sekarang coba kasih bahasa Jawa, suruh kasihkan orang Jepang, suruh menghafal bahasa Jawa 5 lembar saja. Boleh. Atau sebaliknya kita dikasih bahasa Jepang atau bahasa Cina suruh menghafal 5 lembar saja, yuk.
Yang nggak tahu artinya ya. Kalau masih tahu artinya masih mungkin disambung-sambungkan tentang makna. Nggak tahu artinya. Tapi Al-Quran bisa dihafal. Kitab setebal itu, kitab suci setebal itu dihafal. Dan dengan bacaan yang sama. Baik, asalkan memenuhi peraturannya tadi. Nggak ada yang beda, indah. Allahul ladzi rafa'as samawati. Ini adalah lagi masalah keimanan tadi. Untuk menguatkan keimanan, mengukuhkan keimanan ada apa namanya? Ada cara yang diajarkan oleh para ulama akidah. Tentunya para ulama akidah di saat mengajarkan kita tentang keimanan juga diberi contoh oleh Al-Quran, diperintahkan oleh Al-Quran. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Selalu merenung ahli iman ini. Bahwasanya Allah yang telah mengangkat langit tanpa tiang-tiang yang engkau lihat. Langit. Bicara tentang langit. Bagaimana langit? Dahulu ada yang mengatakan bahasa planet 7 adalah langit. Bukan. Dan langit di sini disebutkan adalah bighairi amadin. Tanpa tiang-tiang tarawunah yang engkau lihat. Dulu ada yang mengatakan bahwasanya rembulan adalah termasuk bagian langit. Bukan. Rembulan adalah penghias. Disebut dalam Al-Quran, Allah menghiasi langit dengan bulan dan bintang dan matahari. Jadi matahari bukan langit. Planet bukan langit. Dan langit tidak ada tiang. Tidak ada tiang. Dalam pemahaman kita, tidak ada sesuatu yang diberdirikan, ditegakkan, ditinggikan kecuali karena tiang. Kalaupun ada seorang arsitek, seorang ahli di dalam dunia arsitek, ingin membuat bangunan tanpa tiang, dia bisa membuat bangunan tanpa tiang, tapi bukan berarti tanpa penyangga. Tiangnya ditaruh di pinggir. Jadi tembok. Sehingga ada masjid tanpa tiang. Bukan berarti tidak ada tiang, tidak ada penyanggahnya. Nah ini adalah apa? Pemahaman kita selama ini adalah harus ada tiang, ada penyanggah, dan seterusnya. Tapi kita kan bukan bicara tentang manusia dan kemampuannya. Kita berbicara tentang Allah Jalla Jalalu yang maha kuasa menciptakan langit tanpa tiang. Bahkan sebagian mengatakan ada tiang tapi kita tidak melihatnya. Itu juga keluar daripada kebiasaan manusia. Kalau manusia harus ada tiang, ya nggak bisa buat tanpa tiang. Allah yang menegakkannya. Jika Allah yang menegakkannya, jangan bertanya bagaimana caranya. Karena Allah yang maha kuasa. Ini tentang pencipta, tentang langit. Kemudian juga tentang penciptaan langit seperti apa, bumi, dan seterusnya. Kita di dalam dunia modern, dunia penemuan ini, kadang kita sering dibawa oleh isu-isu penemuan yang tanpa kita sadari bisa jadi akan mengeroposkan iman kita. Penciptaan langit sudah Allah jelaskan, ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ardi. Allah tidak akan berikan penjelasan, keterangan atau kepada kita tentang bagaimana Allah menciptakan langit. Yang jelas Allah menciptakannya dan Allah Maha Kuasa. Disebutkan, diisyaratkan saja tanpa tiang-tiang. Di sini apakah ada tiang yang tidak kelihatan atau memang tidak ada tiang? Yang jelas ada langit. Jadi ini kita harus kembali bahwa itu Allah yang menciptakan. Jangan bertanya tentang bagaimana caranya, seperti apa. Di sana ada upaya-upaya untuk kita menggiring bahwasanya semesta itu nggak ada yang menciptakannya. Langit tidak ada menciptakannya. Muncul teori yang selama ini kita dengar, Big Bang. Jadi titik, kemudian ada dentuman besar, lalu ada pembekuan lalu menjadi ini itu. Apa?
Yang menciptakan adalah Allah. Karena kalau ada bicara tentang ini sebenarnya masalah akidah ini, supaya kita tidak gampang percaya dengan berita-berita dari orang yang mengaku itu adalah sebuah penemuan, dan masih dibahas di kalangan mereka pun juga berselisih. Kita sudah punya Al-Quran yang menjelaskan Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menghiasi langit dengan rembulan, dengan bintang, dengan matahari, yang diciptakan tanpa tiang yang kita lihat. Apakah tanpa tiang sesungguhnya atau ada tiang tapi tidak lihat? Satelit keliling nggak pernah menemukan tiang itu. Nah ini, kita tidak ada. Jangan mudah terpesona dengan teori-teori yang dihadirkan, semacam teori Big Bang dan seterusnya. Dari dentuman besar ini semuanya. Kalau Big Bang dimaknai adalah Allah menciptakan sesuatu, dari sesuatu nanti akan menjadi yang lainnya, itu sah-sah saja. Akan tapi cukup kita yakin bahwasanya Allah yang menciptakannya. Tapi yang dikhawatirkan adalah sampai kepada titik keyakinan bahwasanya semesta ini terjadi tidak ada yang menciptakannya hanya karena itu dentuman besar. Selesai. Big Bang. Al-Quran sudah menjelaskan ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ardi, penciptaan langit dan bumi sudahlah, jangan banyak tanya di sini. Allah yang menciptakan. Kapan ditemukan teori dentuman besar? Belum lama ditemukan. Dan masih diperdebatkan. Sementara sudah jelas Allah yang menciptakan langit, Allah menciptakan bumi. Kemudian setelahnya penciptaan manusia ada masuk di dalamnya. Kalau ayat itu disebutkan bahasanya ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Penciptaan manusia sudah, jangan banyak bertanya. Yang jelas sudah disebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah menciptakan kita dari Nabi Adam. Nabi Adam menciptakan dari turab. Turab itu ada mulai proses turab dari debu kemudian menjadi tin setelah diadon, kemudian hama'in masnun, kemudian menjadi sol-sol, menjadi pembukaan kal-fakhar. Jadi ada, karena kalau disebutkan dalam Al-Quran kadang-kadang sesaat dengan hama'in masnun, kemudian sol-sol, kemudian turab, kemudian tin. Ini sebenarnya adalah proses dari turab, tin, hama'in masnun, sol-sol, kal-fakhar menjadi bentuk manusia ini, keras, baru tiupkan roh. Dan nanti akan kembali juga begitu di saat sudah harus mengakhiri kisahnya di dunia. Manusia itu ada kal-fakhar, bujur begitu, mulai lentur menjadi hama'is, menjadi berbentuk tapi lembut, kemudian menjadi tin, kayak tin lagi, kayak adonan lagi. Kita menjadi kayak adonan, kemudian hancur jadi turab, kembali lagi. Jadi turab menjadi sol-sol, menjadi lagi ke turab. Itu manusia. Allah menciptakan Nabi Adam dari itu. Wa Adam min turab, kita Nabi Adam. Enggak perlu teori-teori yang ditemukan di akhir-akhir tentang teori Darwin dan sebagainya. Apalagi di Indonesia waktu dijajah Belanda ini ternyata banyak kisah-kisah penemuan, cerita-cerita manusia berubah itu ada di Indonesia kan banyak banget. Coba baca tentang Homo sapien itu ya. Homo sapien, Homo wajakensis karena temukan wajah, Homo solensis, Homo florensis, macam-macam, Pithecanthropus erectus, macam-macam itu. Ini ada Pithecanthropus mojokertaensis karena di Mojokerto bagaimana orang. Nah, itu yang menemukan adalah orang Belanda yang waktu itu kan. Memang waktu itu kalau zaman sekarang mereka punya media, punya menguasai negara ini, jadi bisa membuat viral sebuah kisah. Nah ini kita sudah umat ahli la ilaha illallah, bagaimana percaya dengan begitu-begitu? Dan dikukuhkan kan dalam buku sejarah kita sumber percaya manusia purba, mbahnya Darwin. Nah ini kita ciptakan dari Nabi Adam. Nabi Adam turab, Nabi Adam melahirkan kita, sudah selesai. Nggak usah ragu tentang penciptaan manusia. Ini masalah keimanan, nih masalah akidah. Ya itu ya. Alladzi rafa'a as-samawati bi ghairi amadin tarawnaha. Tsumma istawain, masalah akidah lagi. Ini adalah masalah-masalah yang saat ini memang lagi ramai dan memang dalam dunia ilmu pengetahuan memang itu dibahas. Cuman kita kan punya keimanan. Dan teori Darwin pun tidak diterima oleh semua orang kafir juga. Orang yang tidak beriman di antara mereka juga
berdebatkan. Anehnya umat Islam kok gampang ikut. Gampang ikut. Evolusi yang disebutkan prosesnya 4.000 tahun yang lalu. 4 juta tahun yang lalu. Ngukur pakai apa? 4 juta lah. Allah yang menciptakan Nabi Adam. Selesai kita. Jadi gampang terpesona dengan menurunan. Big Bang dan Darwinisme. Darwin itu adalah teori Darwin adalah bisa jadi itu adalah sama tujuannya adalah untuk menghilangkan keyakinan bahasanya ada sang pencipta. Baik. Kemudian thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di arsy. Istiwa. Ini juga pembahasan akidah yang perlu dibahas. Dan kita sudah sebutkan ada sebuah kitab Indah yang memahami perbedaan ulama. Di sini coba kita hadirkan tentang istiwa itu. Jadi istiwa itu dalam Al-Quran disebut yang dinisbatkan kepada Allah kurang lebih 7 kali atau berapa. Kemudian arsh ada 21. Ada arsh Balqis disebut 4 kali arsh. Nah istiwa. Kalau sudah dinisbatkan kepada Allah, kita harus kembali dong dalam kaidah memahami sesuatu. Sementara istiwa dalam Al-Quran itu banyak sekali. Yang dinisbatkan kepada Allah, istiwanya Allah itu adalah ada 7 kali kurang lebihnya. Tapi kalau istawa banyak. Falamma balagha syuddahu wastawa. Jadi kisah Nabi Musa, istawa. Istawa Nabi Musa, istawa juga. Istawa artinya apa? Disesuaikan dengan kalimatnya. Adalah menjadi kuat, menjadi dewasa, sudah kuat menjadi rojul, bukan sekarang anak laki. Nah, kita bisa mencerati istiwanya manusia, istiwanya Nabi Musa karena manusia kita lihat sebenarnya. Ada pepohonan. Fastawa ala suqhi, istawa pepohonan, istawa meninggi, tumbuh ke atas, istaqamah. Wastawat alal judi, istawa juga. Perahu istawat alal judi, bersandar, berlabuh di gunung Judi misalnya. Lah kita bisa makna itu semuanya padahal lafadznya sama, istawa. Istawa. Tapi kenapa kalau kita bisa mengerti istawa adalah semakin kuat? Istawa ada matang masa, istawa ada meninggi. Karena kita tahu dinisbatkan kepada apa itu istiwa. Di saat dinisbatkan kepada manusia, dinisbatkan kepada raja menguasai. Menguasai dengan apa? Duduk di atas arsy-nya. Karena saya tahu raja itu manusia dan saya tahu duduknya manusia seperti apa. Istiwanya pohon, masa dikatakan pohon duduk, tapi meninggi. Nah, kita bisa menyifati. Nah, di situ para ulama mengatakan bahwasanya kita harus mengakui yang ditetapkan dalam Al-Quran. Bahasanya disebutkan dalam Al-Quran istawa. Ya sudah kita tetapkan nuthbit ma'athibatullah. Cuman untuk memberikan makna, ntar dulu jangan buru-buru. Maka sekelompok ulama kita mengatakan bahasanya serahkan kepada Allah. Kenapa? Tidak ada yang tahu zatnya Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Allah. Istiwa maklum. Ya Imam Malik. Istiwa maklum. Kalau bicara tentang istiwa, semua orang tahu istiwa. Tinggal dinisbatkan ke siapa istiwanya perahu begini, istiwanya pohon begini, istiwanya buah-buahan biji-bijian adalah begini, menjadi kuat. Istiwanya manusia begini. Semua orang tahu istiwa maklum. Kalau istawatis safina tuh ngerti, bukan terbang atau bukan meninggi. Istawatis safina berdiri begini enggak. Istawatis safina tuh. Oh gitu. Jadi istiwa maklum. Maklum diketahui. Di saat dinisbatkan kepada makhluk, karena makhluknya maklum, kita juga maklum, menurut kita maklum. Tapi di saat dinisbatkan kepada Allah apa? Istiwa dinisbatkan kepada Allah. Nah, ini yang harus dibahas. Kita tidak tahu zat Allah. Bagaimana akan dia sifati duduk? Apakah Allah duduk? Apakah Allah begini? Nah, ini kita harus waspada, jangan buru-buru. Yang jelas kita harus menetapkan yang ada. Selagi disebutkan Al-Quran sudah. Cuman untuk kita beri mana, jangan sampai kita harus ada rambu-rambu yang sangat jelas ada laisa kamitsli syai'. Segala sesuatu yang akan menghantarkan, menyerupakan Allah dengan makhluknya kau singkirkan. Nah, sementara apa yang ada di benak kita tahu tentang istiwa. Maklum, istiwa maklum. Semua orang tahu istiwa.
Akan tapi lihat, di saat kita menisbatkan istiwa kepada semua yang kita ketahui, kita langsung paham gimana cara istiwa. Sehingga istiwa maknanya lebih dari 20 makna istiwa. Yuk. Istiwa lebih dari 20 makna. Makna istiwa. Dan itu bisa diketahui karena apa? Istiwa dinisbatkan kepada sesuatu yang kita ketahui. Tapi kalau sesuatu yang tidak ketahui, sebelum kita bicara zat Allah, sesuatu telah beristiwa. Sesuatu apa sih? Nggak akan bisa memahami. Sesuatu ada. Sesuatu beristiwa. Sesuatu. Apa sih sesuatu? Jelaskan dong. Pohon, oh meninggi. Perahu, oh gitu baru. Sekarang, di saat istiwa dinisbatkan kepada Allah, kenapa harus kita ambil makna seperti maknanya manusia? Apakah istiqrar atau julus? Bagaimana kita maknai semacam itu? Sehingga ada istiwa mutlak. Istiwa mutlak adalah istiwa yang tidak ada hubungannya dengan apapun. Yani istiwa dinisbatkan kepada Allah, istiwa. Laisa kamitslihi syai'un. Ini rambu-rambu laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak menyerupai apapun. Sehingga di saat kita ingin memberi makna istiwa, harus betul-betul terbebas dari menyerupakan Allah dengan makhluknya. Baik, para ulama kemudian bagaimana? Pakai rambu. Nusbit ma'athbatahullah. Selagi disebutkan dalam Al-Quran, jangan dikatakan Allah tidak beristiwa. Salah. Cuman bagaimana memahami istiwa Allah? Jangan katakan duduk di atas arsy. Bagaimana engkau memahami duduk di atas arsy? Memang Allah duduk. Ayo. Duduk itu bagaimana? Yang bisa disebut duduk itu siapa? Kita yang punya kaki dua, kemudian kita lipat, baru dikatakan duduk. Batu saja yang makhluk nggak bisa disifati duduk. Batu duduk. Atau apa lagi? Kita tidak tahu zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang tahu zat Allah kecuali Allah. Tapi Allah mengenalkan dengan sifat-sifatnya. Lah sifat-sifat Allah ini yang perlu kita bawa kepada istiwa sifat Allah. Istawa, ya istawa bisa saja. Kalau istawa Musa menjadi kuat. Istawa Allah bisa saja di mana istiwanya Allah adalah dengan sifat-sifatnya, qudratuhu, ilmuhu, iradatuhu, semuanya. Nah, karena kita tahunya ya dari sifat-sifat Allah. Tapi kenapa kita bawa istiwa kepada sifatnya manusia? Ini jadi tasybih, menyerupakan makhluk. Makanya ulama kita mengatakan setelah tafwid serahkan kepada Allah, maka kalau ingin takwil ada rambu-rambunya. Bukan sekedar takwil, ada istilah dua manhaj. Manhaj tafwid serahkan kepada Allah. Yang kedua manhaj takwil. Ini pembahasan yang terpenting dalam hal ini karena masuk tasybih, masuk tajsim adalah karena memahami istiwa menyerupakan Allah dengan makhluknya, mengatakan Allah duduk di atas arsy. Kalau kita katakan Allah beristiwa di atas arsy, oke. Tapi istiwa seperti apa? Istiwa yang sesuai dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Zat Allah bagaimana? Anda tidak tahu. Istiwanya kemana? Selagi zat Allah Anda tidak tahu. Jangan Anda sok tahu tentang istiwa. Kan begitu rumusnya. Lalu bagaimana untuk memahamkan orang? Oke. Kalau begitu untuk memahamkan bahasanya. Nuthbit ma'adbatullah ini. Kita punya dalam kitab ini kita bikin ada beberapa langkah-langkah menakwil itu. Jadi bukan serta-merta tawil. Pertama, nuthbit ma'adbatahullah. Kita tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Ada istiwa, termasuk iyad dan sebagainya kita tetapkan. Kemudian setelah itu, kita pakai rambu-rambu gede. Laisa kamitslihi syai'un. Awas, kita ingin memberi makna, memahami makna istiwa, jauhkan dari sesuatu yang menyerupakan dengan makhluknya. Fahami makhluk dan fahami khalik. Untuk memahami khalik, dengan cara memahami makhluk. Selagi kita tahu makhluk, maka Allah tidak seperti makhluk. Selesai rumusnya. Nah ini, pahami makhluk. Makhluk punya sifat harokah, diam, naik, turun, ini semua ini isbat makhluk. Selesai, kemudian apa? Dan itu menjadi sifat makhluk. Selesai. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak seperti makhluknya. Kalaupun disebutkan dengan sebutan yang sesuai dengan makhluk, tepis bahasanya. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak seperti makhluknya. Istiwa, kita lacak. Apa makna istiwa? Jejer makna istiwa yang ada, yang kita bisa fahami. Istiwanya pohon, istiwanya perahu, istiwanya buah-buahan, istiwanya manusia, istiwanya ini, istiwa terus. Istiwa. Jadi tidak mungkin Allah istiwa seperti ini semuanya. Jadi istiwa, ya sudah.
Baik, selagi kita beri makna yang lengkap tentang istiwa, kita fahami Allah tidak mungkin istiwanya Allah seperti istiwanya pohon, istiwanya manusia, istiwanya ini, istiwanya Allah. Lalu bagaimana? Kembali kepada istiwa mutlak. Istiwa Allah tidak seperti itu, bisa dimaknai dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Istiwanya Allah adalah Allah beristiwa dengan kudrat, istiwa dengan sifat-sifatnya. Sehingga kalau dikatakan istawala, menguasai maknanya luas. Bukan berarti merubah kata istawa seperti tuduhan sebagian orang Asy'ariyah telah merubah ayat Al-Quran istawa menjadi istawala. Oh tidak, kita tidak merubah istawa menjadi istawala, tidak. Akan tapi makna istawala, istawala itu kan berarti semula Allah tidak bisa menguasai lalu menang menjadi menguasai. Lah ini. Sehingga Allah punya wilayah sebenarnya tidak wilayah. Nah, kita dalam irama mendakwil ini harus benar-benar ada panduan syariat. Bisa saja maknai qudrah, istawala, al-qadirun, atau mudabbirun, atau hafidun ala arsyihi. Karena nggak mungkin kita maknai dengan istilah kita mengerti. Itu namanya takwil. Maka takwil itu sendiri syaratnya harus dengan dalil dong. Dengan sesuatu yang tidak bertentangan dengan sesuatu yang jelas. Nah inilah di dalam kita akidah kita ahli sunnati wal jamaati asy'ariyah. Jadi nuthbit ma'athbata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita menjauhkan daripada menyerupakan dengan makhluknya. Kemudian kita datangkan makna-makna yang makna-makna lafaz yang dikatakan sebagai lafaz mutasyabihat tadi, kita sebutkan maknanya dan kita jauhkan Allah daripada makna-makna yang khusus untuk manusia, untuk makhluk. Baru nanti kita ambil makna yang paling sesuai dengan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu takwil. Seperti itu, maka masuk takwil. Jadi istawa ala arsy, Allah beristiwa atas arsy. Jangan dikatakan Allah duduk di atas arsy. Selesai. Wasakhkhara asy-syamsa, masalah akidah juga. Wasakhkhara asy-syamsa wal qamara. Allah telah menundukkan langit, matahari dan rembulan untuk kita semuanya. Allah terbitkan matahari untuk menyinari padi agar bisa tumbuh dengan baik, lalu membuahkan padi, lalu kita makan. Allah jadikan rembulan dengan sinar yang sejuk agar kita nyaman dalam beristirahat di malam hari, dan seterusnya. Kullun yajri li ajalin musamma. Peredarannya itu sudah ada hitungannya. Sehingga peredaran matahari bisa menjadikan sandaran menghitung tahun. Rembulan pun juga begitu, menghitung bulan. Sudah ada hitungan yang persis. Allah atur semuanya dengan persis, dengan rapi. Yudabbirul amra. Allah mengurusi semuanya. Yudabbirul amra. Nah, seperti ini loh, lihat. Setelah istawa alal arsy, kemudian diteruskan dengan sifat-sifat Allah. Sakhkhara samjala, itu makna istawa itu, ya itu maknanya. Istawa alal arsy ya sakhkhara syamsa wal qamara yudabbirul amra, ya itu maknanya. Jangan diartikan duduk, dari mana maknain duduk. Ini pembahasan akidah. Sengaja kami hadirkan begini, ada hamba-hamba yang begitu mudah mencaci para ulama, mengatakan Asy'ariyah ahli ta'til dan sebagainya. Ya ini maknanya istawa 'alal arsy sakhkhara samsa. Arsy akbar makhluqatillah, paling besar di makhluk Allah adalah arsy. Kursi di tengah-tengah arsy Allah seperti titik. Kursi Allah di atas arsy Allah seperti titik. Semesta bumi dan langit, bumi langit dan seisinya di atas kursi Allah seperti titik. Kita adalah titik di dalam titik. Sangat kecil kita. Agungnya ciptaan Allah. Allah yang maha agung. Yudabbirul amra, yufassilu ayati, dan Allah yang akan merincikan. Fasil ayat bisa saja ayat Al-Quran, Allah rinci penjelasannya, atau firman semua ayat-ayat kauniyah ini yang bertebaran di semesta ini Allah buat seindah mungkin, serapi mungkin, sehingga dari sinilah muncul penemuan-penemuan baru tentang
penciptaan manusia, tentang benda-benda bermanfaat, tidak bermanfaat dan sebagainya. Karena jelas fassil ayati. Nah, dengan inilah, dengan yang semacam ini, dengan merenung semacam ini, renungan yang benar, memahami yang benar, renungan yang benar tentang kuasa Allah, ciptaan Allah, mala'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Maka jika benar la'alla, maknanya dalam Al-Quran selalu punya makna kesungguhan, keseriusan. Niscaya dengan ini semuanya, kalau benar cara engkau menggunakan akal, pikirmu, mentadabburi firman Allah dengan benar, maka biliqa'i rabbikum yuqinun, menjadi kalian itu orang yang semakin yakin tentang pertemuan dengan Allah. Adanya hari pembalasan nanti. Ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Ada balasan jika kebaikan yang kita lakukan, kita akan mendapatkan kebaikan. Jika itu keburukan, akan mendapatkan hukuman dan seterusnya. Itulah iman, membangun keimanan dengan cara tadabbur. Nah ini. Walladzi maddal ardo. Ini adalah masalah lain. Maddal ardo, Allah memadda. Khilaf antara bagaimana maddal ardo, yang memadda kalimat madda. Madda itu adalah memanjangkan, bisa saja kalau bulatan menjadi luas, menjadi semakin gede. Jika sesuatu menjadi panjang. Di sini nggak bisa dimaknai madda ini adalah menunjukkan kalau bumi itu adalah bunder atau bumi itu adalah datar. Ini kan debat panjang dulu antara bumi itu datar atau bumi itu bulat. Bumi itu bulat atau bumi itu datar. Dan sebetulnya nanti pada akhirnya Al-Quran, semula ulama mengatakan bumi itu datar. Dengan kata maddal ardo. Mad itu adalah memanjangkan, apakah harus selalu sesuatu yang datar diperlebar. Bisa saja untuk bulan diperlebar saja, bisa madda. Nah, disitulah para ulama-ulama juga membahas di dalam Al-Quran setelah penemuan-penemuan. Nah, jadi gini, kaidah penemuan-penemuan baru itu bisa saja kita percaya dengan catatan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Sehingga masih ada orang yang belum mempercayai adanya bumi itu bulat kok. Ada yang percaya bumi bulat. Ada. Tapi kita sesuai dengan berita-berita yang kita dapat, bahwasanya setelah dilihat dari tempat yang lebih jauh punya bulat. Kemudian juga lihat, pembuktian adalah perahu itu kalau kita di laut yang lepas, itu tidak terlihat. Nanti di jauh kedan yang kelihatan pertama dulu adalah layarnya. Semakin dekat akan semakin tampak. Kemudian semakin, itu menunjukkan bahasanya bumi itu adalah bulat. Tulijul laila fin nahari tulijul nahara fil lail. Allah masukkan malam ke siang, siang ke malam, bukan menggantikan siang dan malam. Akan tapi dimasukkan, berarti ini adalah menunjukkan kalau ini perputaran bumi bulat. Kawir. Jadi memasukkan malam ke siang, siang ke malam. Gimana sih makna memasukkan siang ke malam? Malam. Jadi kalau datar begini diganti siang dengan malam. Sudah berakhir siang ganti malam, berakhir siang ganti malam. Akan tapi tidak di sini. Dimasukkan siang terus, siang masuk ke malam. Siang masuk ke malam. Malam masuk ke siang, terus begitu dalam. Sehingga kita pun tidak ngerti duluan mana antara siang dengan malam. Karena siangnya masuk ke malam. Kita dalam siang begini, kemudian malamnya dimasukkan ke siang maghrib. Nah itulah, maka bumi bulat sudah. Yang jelas itu semua diciptakan oleh Allah, sehingga kesimpulan sepakat para ulama setelah itu dan juga para penemu para ilmuwan mengatakan bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Di bumi itu macam-macam, banyak yang Allah ciptakan di bumi. Ada gunung-gunung sebagai dalam ya untuk keseimbangan. Sunnatullah begitu. Allah bisa saja membuat semuanya seimbang tanpa adanya paku-paku yang ditancapkan. Tapi ada keseimbangan. Kalau buat perahu pun bukan berat sana, beban sini diatur semuanya. Biar ada keseimbangan. Wal anhar, sungai-sungai.
Keindahan. Wa min kulli thamarati. Dari semua itu adalah buah-buahan. Disuruh berpikir semuanya, lihat. Bumi, kemudian juga ada sungai-sungai, kemudian setelah itu airnya sama, kemudian ada thamarat, buah-buahan. Dan juga di bumi ini adalah berbeda-beda, ada gunung, ada pohon, ada batu, ada air, ada api, ada macam-macam. Dan semuanya ja'ala fiha zawjayn itsnaini, sepasang-sepasang. Sepasang-sepasang. Panas dingin siang malam, sepasang-sepasang. Yuhshil laila an-nahara, yuhshil laila an-nahara. Menjadikan malam itu akan menutup siang. Menjadikan malam menutup siang. Jadi malam akan menutup siang, bukan menutup siang, tiba-tiba nanti masuk kita siang ketutup sama malam. Besoknya diganti juga. Siangnya menutup malam. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini akan berarti sebagai tanda-tanda kebesaran hanya bagi orang-orang yatafakkarun yang menggunakan akalnya. Sampai di sini dulu insyaallah. Ini terus mengajak kita tafakkur, terus. Dan ini sesuai dengan ilmu akidah yang diajarkan bahwasanya untuk mengenal Tuhanmu adalah kenallah makhluk. Pandang alamul uluwi, kemudian alamul sufli. Lihat langit, kemudian sufli. Penciptaan diri kita sendiri. Untuk melihat begitu luar biasanya ciptaan Allah tentang diri kita. Langit, bintang, rembulan, dan seterusnya. Untuk bahan renungan, untuk sampai kepada satu kesimpulan bahwasanya semua ini ada yang menciptakannya. Yang menciptakan zat yang maha kuasa, yang maha berkehendak, yang maha agung, Allah Jalla Jalaluh. Dan insyaallah kita lanjutkan pada ayat wa fil ardi qit'un mutajawiratun insyaallah wallahu a'lam bissawab.